Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman sekalian, adik-adik PKL yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah, diberikan waktu luang, nikmat kalian masih punya ayah, ibu, masih ada yang ngurusin kalian, masih ada yang sekolahkan kalian, masih ada yang perhatikan kalian, support kalian, biayakan kalian, agar kalian jadi orang-orang yang sukses yang diharapkan oleh ayah, ibu kalian, sukses dunia dan sukses akhirat. Beruntung kalian. Sebagian orang nggak punya lagi ayah, bahkan keduanya nggak ada, bahkan yang broken home, hidup di jalan, ya mereka harus hidup dengan kerasnya di jalan, siap dimangsa atau memangsa, ya demikian kehidupan ya orang-orang yang di jalan. Maka kalian bersyukur, jangan kalian korbankan hidup kalian demi hal-hal yang merugikan dunia, apalagi kehidupan akhirat kalian. Baik teman-teman sekalian, ada di PKN, sudah kita jelaskan tentang masalah makna ar-Rabb, itu al-ma'bud. Rabb adalah zat yang kita ibadahi. Jadi kalau Anda ditanya, bagaimana Anda mengenal Allah? Karena di kampus-kampus itu banyak para dosen yang berpemahaman sekuler, ya, atau berpemahaman liberalisme dan pluralisme. Nanti adik-adik kalau kuliah, insya Allah akan teringat dengan perkataan saya ini. Apa itu pemahaman liberalisme? Pemahaman liberalisme atau pluralisme, plural artinya banyak, meyakini keyakinan yang diyakini oleh orang-orang di luar Islam. Maksudnya apa? Kamu yakin nggak orang-orang Kristen itu benar agamanya? Nah, ajaran ini berupaya untuk membenarkan keyakinan itu. Paham? Kamu yakin nggak diyakin sama orang Buddha itu? Penyembah dewa dan dewi, penyembah Siddhartha Gautama, atau penyembah orang-orang Hindu menyembah dewa-dewi. Kamu yakin nggak kebenaran agama mereka? Nah, ajaran pluralisme, ajaran liberalisme itu membawa orang untuk meyakini keyakinan mereka. Paham nggak? Padahal yang kalian yakini ilah hanya berapa? Saya tanya. Berapa ilah kalian? Tuhan kalian berapa? Satu. Itulah yang akan kalian tanya di dalam kubur kalian. Paham? Oleh karena itu kalau ada orang meyakini Tuhannya banyak, maka dia bukan orang Islam. Paham? Tapi kita orang Islam nggak paksa orang untuk masuk Islam. Tapi saat kita diminta untuk sebuah prinsip hidup, paham? Prinsip hidup, prinsip dalam beragama. Kita mengatakan apa prinsip kita? La ilaha illallah. Paham ya? Tapi kalau orang mau agama apa, kita nggak paksa dia. Itu urusan dia dengan Allah dari kiamat nanti. Ya. Adapun kalau kita tanya, kamu yakin bahwa di sana ada Tuhan selain Allah? Enggak, saya nggak yakin. Kamu yakin apa yang disembah selain Allah di sana benar? Saya nggak yakin. Itu semua batil. Mana keyakinannya? La ilaha illallah. Paham? Karena di luar ini banyak orang menyembah manusia. Ada menyembah dewa-dewi, ada menyembah Nabi Isa, orang Kristen menyembah Maryam, 2 Tuhan, 3 Tuhan. Ada menyembah pohon, ada yang menyembah matahari. Seperti apa? Orang-orang Jepang menyembah matahari. Ya. Kita yakini apa? Bahwa mereka di atas kebatilan. La ilaha illallah. Paham ya, ya? Pentingnya keyakinan dalam Islam. Dan kita yakin adalah Nabi Muhammad SAW hamba dan utusan Allah yang wajib kita ikuti beliau. Oleh karena itu orang yang dalam kubur akan ditanya 3 pertanyaan itu. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Paham? Ini menjelaskan bahwa apa? Pertanyaan ini membatalkan semua Tuhan, semua Nabi, dan semua agama, melainkan agama Islam yang Allah telah ridhoi. Dalam surah
Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini, di Haji Wada, di tahun ke-10 Hijriyah, tatkala Nabi berhaji pertama dan terakhir, Allah telah sempurnakan agama Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama Islam kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah juga telah sempurnakan nikmat. Ini Islam nikmat untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan Allah telah ridhoi Islam menjadi agama kalian. Berarti agama luar Islam, agama yang tidak Allah ridhoi. Alias agama yang Allah murkai. Allah nggak senang. Makanya kita yakin. Kalian hafal nggak dalam soal bayinah? Juz 30. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Hafal nggak soal itu? Soal bayinah tahu nggak? Coba buka Al-Qur'annya deh. Buka HP kalian, buka Al-Qur'an. Ada kan? Aplikasi Al-Qur'an ada nggak? Cari surah Al-Bayyinah. Cari ayat yang berbunyi yang tadi saya bacakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ketemu nggak? Ayat berapa, Dek? Ketemu nggak suratnya? Al-Bayyinah ayat? Coba kamu baca artinya. Ada nggak artinya? Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab. Tahu nggak kamu siapa ahli kitab? Yahudi dan Kristen. Kenapa dikatakan ahli kitab? Karena dulu mereka diberikan kitab sama Allah. Nabi Musa diberikan kitab apa? Taurat. Nabi Isa diberikan kitab apa? Orang sekarang namakan apa? The Bible. Paham? Perjanjian lama, Taurat, dan perjanjian baru. Itu mereka sudah rubah semua. Sejak zaman Nabi Muhammad. Allah beritahukan dalam Al-Quran. Nah, Allah beritahukan nasib mereka. Baca lagi. Jadi ini dimaksud dengan ahlu kitab adalah Yahudi dan Kristen Nasrani. Paham? Baca lagi. Orang-orang musyrik akan masuk ke... Dan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Orang-orang yang tidak Allah turunkan kitab kepada mereka. Seperti orang apa di Indonesia? Buddha, Hindu, Konghucu, orang-orang musyrik penyembah pohon, matahari, Jepang, dan segala macamnya. Siapa saja mereka yang tidak Allah turunkan kitab, menyembah kepada selain Allah, itu orang musyrik. Bagaimana sih mereka? Terus. Akan masuk ke neraka jahanam. Mereka tetap di dalamnya selama-lamanya. Tuh. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Kenapa dikatakan jahat? Kenapa dikatakan buruk? Karena Allah berikan manusia apa? Akal. Untuk apa? Berpikir. Mungkinkah makhluk kayak tadi yang disembah orang-orang Yahudi menyembah Uzair? Apa pernah Uzair menciptakan makhluk? Nabi Isa, apa pernah Nabi Isa menciptakan makhluk? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia nggak pernah menciptakan? Maryam, istri Tuhan, kenapa dia nggak pernah menciptakan? Siddhartha Gautama, orang-orang Hindu, orang Buddha yang menyembah Siddhartha Gautama, apa dia pernah menciptakan? Dewa-dewi, bahkan dewa dan dewi, orang-orang Konghucu atau orang Hindu menggambarkan dewa mereka berdasarkan gambaran yang ada di pikiran mereka. Mereka gambarkan dewa-dewi mereka itu berdasarkan ilustrasi mereka. Mereka pahat, mereka lukis. Itu kan berdasarkan apa ilustrasi yang sampai dari syaitan kepada mereka. Orang Jepang menyembah matahari. Kita tanya, apa matahari pernah menciptakan? Pernah nggak matahari menciptakan sesuatu? Paham nggak di sini? Maka yang pantas, yang berhak untuk disembah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu itu. Dia siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham?
Semua pujian dan terus menerus pujian sepanjang zaman hanya untuk Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Zat yang disembah yang telah menciptakan alam semesta ini. Bisa nggak kamu bayangkan kalau kamu berdiri di depan Allah? Kamu pernah nggak berpikir, setiap kita ada orang tua kan? Kecuali beberapa orang yang langsung Allah ciptakan dari tanah, Nabi Adam, Hawa dari tulang rusuk, Nabi Isa dari ibu tanpa ayah. Ya, memiliki asal usul pencipta. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang sahih, kalian akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Karena Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, dalam surah Al-Hujurat. Hai manusia, kami telah ciptakan kalian dari jenis laki dan wanita, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan gelar, bukan status. Siapa yang paling takut, yang paling taat kepada Allah, dia yang paling mulia. Ya, bukan hanya semata-mata mengaku keturunan Nabi, bukan. Ya, aku keturunan Nabi misalnya Habib, dia paling takwa, enggak. Jadi orang biasa yang paling takwa. Karena ketinggian seseorang di sisi Allah berdasarkan kadar apa? Ketundukan dia sama Allah, takwa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini teman-teman, ini adik sekalian. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Hati-hati nanti kalian kalau di kuliah, hati-hati. Banyak sekali kesesatan pemahaman apa? Liberalisme, pluralisme, dan sekularisme. Apa sekularisme? Kalian ingin dipisahkan pola hidup kalian dengan agama. Alias agama itu nggak mengatur kehidupan kalian. Orang Islam diatur nggak kehidupannya oleh agama? Diatur nggak? Kalian kalau makan pakai baca bismillah apa enggak? Diatur kan itu. Kalian kalau masuk rumah baca bismillah enggak? Bismillah. Salam enggak? Salam. Diatur enggak? Kalian mau tidur baca doa mau tidur enggak? Berarti ada aturan enggak tuh? Nah, kalau sekularisme, agama itu enggak ngatur kehidupan orang. Orang terserah mau tidur kayak hewan, mau hidup cara hewan. Itu enggak diatur. Ini ajaran kufur. 3 ajaran itu. Hati-hati, yang paling banyak menebar di kampus. Membawa orang dengan pola seperti itu. Sekularisme, kamu nggak diatur, bebas. Pluralisme sama liberalisme, agama bebas, semua orang juga benar mas agamanya. Kita katakan nggak la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, al-Islam dinul haq. Paham ya? Nanti kalian kan besok mau kuliah, kalian akan hadapi itu insya Allah di kampus-kampus. Kalian bisa melihat nanti para anak kampus sebagainya, hidupnya apa? Bergaya dengan gaya seperti seolah nggak punya ikatan dia seorang muslim. Kalaupun ada cuma simbol aja, paham? Tapi nggak ada peranan seorang muslim seperti apa. Cuma simbol, tahu simbol KTP aja. Ucapannya nggak teratur, pergaulannya nggak teratur. Tapi KTP kalau dibuka periksa Islam. Tapi pola hidupnya bukan pola hidup Islam. Itu yang diinginkan sama orang kafir untuk kalian para pemuda. Makanya mangsa kalian, kenapa pemuda? Kenapa pemuda yang jadi incaran pertama? Karena pemuda itu tunas, ngerti? Tunas, penerus. Kalau penerusnya aja sudah terkontaminasi, maka ya ke depan jadi pas masa tuanya mereka semua sudah apa? Dengan sendirinya akan lenyap. Dan akan menelurkan kepada anak-anaknya lagi dengan bentuk kontaminasi dalam masalah agama, dalam masalah apa? Akidah, ibadah, muamalah. Baik, teman-teman adik sekalian, kita teruskan kajian kita. Berkata Al-Imam rahimallahu taala penulis kitab ini Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, ya. Wa anwa'ul ibadah. Sekarang kita masuk, perhatikan jenis-jenis ibadah.
Sudah kita jelaskan waktu itu ya. Siapa yang masih ingat? Apa itu ibadah? Ada yang bisa ngulang nggak? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kan kalian sering dengar tuh ibadah ya. Apa itu ibadah? Ada yang masih ingat nggak? Ibadah adalah ismun jami'un. Ismun jami'un. Ini ibadah. Ya. Al-ibadah. Ini bisa hilang kan? Bisa. Al-ibadah ismun jami'un. Ismun jami'un. Suatu nama ismun jami'un. Suatu nama yang mencakup di kulli ma yuhibbu ma yuhibbullahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu, ada yang kurang, maaf, wa yardah ismun jami'un wa yardahu likulli ma yuhibbu minal af'al ya. Kalian tahu nih apa definisi ibadah? Wal aqwali al-zahirati, ya, wal batinati ya. Suatu nama ibadah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal af'ali wal aqwali dhahirati wal batinah. Suatu nama yang jami' mencakup li kulli, untuk setiap, ma yuhibbu, sesuatu yang dicintai Allah, wa yardahu, dan diridhoi sama Allah, minal af'al, baik perbuatan-perbuatan, wal aqwal, ucapan-ucapan, al-zahirah, yang terlihat, al-batinah, maupun yang batin. Ya. Contoh ya, misalnya kalian membaca dalam Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'al muttaqin. Allah akan bersama di sini bukan menyatu, maksudnya Allah akan senantiasa ya menjawab, mengijabah, menolong, mengabulkan doa orang bertakwa. Paham? Menunjukkan bahwa takwa itu amalan yang Allah cintai, tidak? Karena nggak mungkin Allah bersama orang-orang kafir, mungkin nggak? Innallaha ma'al kafir, mungkin nggak? Nggak mungkin. Paham? Berarti lawannya setiap kefasikan, keburukan, kemaksiatan, Allah nggak bersama mereka. Paham? Allah nggak mau sama mereka. Ya, Allah nggak ridhoi perbuatan mereka. Ya. Ini kan harus hafal ini. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya.
Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ismun, suatu nama, jami'un yang mencakup likulli ma yuhibbullah wa yardah. Untuk segala sesuatu hal yang dicintai Allah dan diridhoinya, minal af'al, dari perbuatan, wal aqwal, dan perkataan, zahira tampak, wal batinah, maupun tersembunyi. Jadi apa saja kita sembunyikan di hati kita kejahatan, Allah nggak akan senang itu sama kita. Paham? Tapi setiap semua kebaikan, antum cinta Al-Quran, cinta orang baik, cinta orang taat, cinta kepada sunnah, cinta kepada Rasulullah, cinta sahabat, itu Allah cinta sama orang seperti itu jiwanya. Makanya kita diperintah apa? Untuk memperbaiki lahir dan batin. Jangan kayak orang munafik. Orang munafik cuma zahirnya doang, licin. Tapi batinnya apa? Benci Islam. Gak senang sama Islam. Kita dengarkan kisah orang munafik di Madinah. Pokoknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pura-pura Islam, padahal gak Islam. Dia sembunyikan kekafiran. Bahkan ada surat, namanya surat apa? Al-Munafikun. Ya. Idza jaakal munafiquna qalu. Ya. Apabila datang orang munafik, ya. Ya, soal munafikun. Satu surat full tentang orang munafik. Karakter tipe mereka, ya. Dalam surah Al-Munafikun Allah turunkan, dan surat ini paling takuti mereka jika Allah singkap tentang jati diri mereka. Karena nggak ada yang bisa manusia yang tahu kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka disingkap tentang jati diri mereka. Al-Munafikun. Surat yang ke-63. Ya. Idza jaakal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Perhatikan, kalau dalam bahasa Arab ini sumpah yang besar. Tatkala hadir di majlismu, hai Muhammad, orang munafik, mereka hanya mengatakan apa? Lisan aja. Sungguh engkau Rasul Allah. Apa kata Allah? Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa Muhammad betul-betul utusan Allah. Perhatikan juga. Wallahu yashhadu. Perhatikan. Allah bersaksi. Innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik cuman di lidah aja, tidak masuk di hatinya. Orang kafir dua-duanya. Fisiknya ngelawan Islam, zahirnya lawan Islam, batinnya juga lawan Islam. Nah, rata-rata negeri-negeri Islam jatuh ke tangan orang kafir karena orang munafik. Karena berpakaian kayak begini. Menjadi apa? Menjadi mata-mata, jadi penghubung orang kafir, paham? Bahkan waktu di masjid di Kuba, di sebelah Masjid Kuba nggak jauh ada masjid teror namanya, masjid orang munafik, diruntuhkan, dirobohkan, Allah perintahkan robohkan. Ya, dia pakaian Islam, bahkan sholat. Lihat di zaman Rasulullah SAW, perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, datang berangkat dari Madinah menuju Uhud. Uhud jaraknya dekat dengan Madinah, paling nggak sampai sejam. 1.300 pulang ke Madinah, nggak ikut perang. Nantiasa orang munafik itu buat kerusakan. Ya. Nah, ajaran-ajaran liberalisme, pluralisme, orientalis itu ajaran munafik. Hati-hati. Kenapa? Sebab kayak tadi diajak orang untuk membenarkan semua agama, paham? Paham nggak? Padahal kita hafal sejak kecil, la ilaha illallah. Menafikan itu semua sesembahan selain Allah. Hanya Allah kita sembah, hanya Allah kita yakini, paham? Tapi kita nggak maksa orang. Bedakan ya, punya prinsip sama maksa. Paham kalian ya? Bisa bedakan kan? Punya prinsip nggak kalian hidup, saya tanya? Punya nggak prinsip? Kalau nggak ada prinsip, orang bilang katakan apa? Pelin-pelan nih orang. Besok ngomong A, enggak B. Besok B, enggak C. Paham? Islam enggak? Siapa Rabbu? Allah Rabbul Alamin. Adakah Tuhan selain Allah? Lah. Adakah sesembahan selain Allah? Tidak. Hanya Allah Rabbul Alamin. Kalaupun ada di luar sana, batil. Berdasarkan apa? Nas. Dalil akli dan dalil syara'. Mana dalil akli? Kayak tadi. Pernah enggak yang kau sembah itu menciptakan? Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran apa?
Hada khalqullah. Ya. Inilah ciptaan Allah. Ya. Ini ciptaan Allah. Ya. Ini ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah ciptaan kalian. Maka perlihatkanlah ciptaan yang kalian sembah selain Allah. Ya. Hada khalqullah. Ya. Hada khalqullah. Ya. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah kepada kalian untuk diriku ciptaan-ciptaan yang kalian sembah selain Allah. Ada enggak? Pernah kalian dengar ada suatu Tuhan selain Allah yang menyembah, yang menciptakan sesuatu? Ada enggak dalam sejarah? Pernah enggak? Kalaupun ada, khayal tapi enggak ada bentuknya. Ya. Tidak ada bentuknya sama sekali. Ya. Bahkan Tuhan-Tuhan mereka, penyembah dewa dan dewi tersebut, mereka yang menciptakan. Tidak pernah menciptakan. Ya. Bisa dipahami ya adik sekalian ya. Karena kita zaman yang mengerikan zaman sekarang. Kebatilan tuh dibela. Ya. Nah, ini dia ibadah. Jika tanya apa itu ibadah? Semua jenis ucapan dan perbuatan zahir batin dicintai sama diridhoi sama Allah. Baik langsung Allah mengatakan Allah cinta, atau Allah senang, atau Allah berikan pahala, ganjaran. Lawannya maksiat. Maksiat paling tinggi syirik. Bagaimana cara identifikasinya, cara mengetahuinya? Allah azab, Allah siksa, Allah laknat, Allah murka. Makanya doa kita yang terakhir apa? Dalam sholat. Kalau kita jadi imam atau kita sholat sendirian, baca Al-Fatihah, yang terakhir kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan lurus. Jalan siapa? Siapa mereka? Nah, saya tafsirkan untuk itu apa? Tafsirnya surat apa? An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, itulah orang yang telah Allah berikan nikmat. Nah, kita pengen siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kalau mau cari teman, 4 ini. Tapi nabi sudah nggak ada. Nabi yang meninggalkan apa? Ilmu, Al-Quran, ilmu sunnah. Kita jalankan itu. Lihat karakter orangnya. Dari karakter yang telah diberikan karakter oleh Al-Quran dan sunnah. Kita jadikan teman dia supaya mau selamat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang maghdub. Siapa maghdub? Yang dimurkai orang siapa? Orang Yahudi. Kalian pernah tahu nggak tuh doa Al-Fatihah yang kalian baca itu? Belum tahu ya? Tahu nggak siapa yang dimurkai itu maksudnya? Coba kalian buka Al-Fatihah ayat yang ke-7. Soal Al-Fatihah kan baca, kalian kan kalau sholat baca Al-Fatihah nggak kalian? Atau nggak? Baca kan? Kalau nggak baca, sholat kalian nggak sah loh. Itu rukun sholat. Coba baca. Coba baca di situ. Ayat yang ke-7, Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang-orang dimurkai. Siapa? Baca artinya. Ya Allah, janganlah engkau. Ayat yang ke-7 artinya apa? Ayat yang ke-7. Jalan sesat. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa itu yang dimurkai? Nggak ada beritahu. Orang Yahudi situ tafsirnya. Siapa yang sesat? Orang Kristen. Kenapa Yahudi dimurkai?
Yahudi itu pinter. Kamu bisa lihat negeri orang sana makan Israel kan? Orang para perampok itu, para penjajah, pembegal itu, ngambil tanah orang Palestina, dilindungi sama Amerika dengan persenjataan orang-orang Eropa, Inggris, Jerman, itu penjahat-penjahat semua itu. Siapa yang dibunuh? Orang Islam kan? Kayak ada nih orang numpang ke rumah kita. Kita kesian lihatnya kan? Tuh di sebelah tuh ada rumah kosong, tanah kosong, kamu tinggal situ. Besok-besok dia ngaku ini rumah saya katanya. Kemudian pinjam senjata sama orang kafir. Ayo kamu keluar, ini rumah saya juga. Itu gambaran orang Palestina. Kebayang, sejak 1948, udah berapa puluh tahun? 75 tahun lebih. Dijajah, dibunuh, diperkosa perempuan. Nggak kebayang siksaan mereka. Sebagian mereka nggak kuat kabur dari Palestina. Ini Yahudi itu. Yahudi itu. Allah katakan, maghdub, dimurkai mereka. Mereka rubah kitab Taurat dengan Talmud sekarang. Tahu kitab Talmud? Kitab yang berisikan berbagai macam kekerasan. Membunuh itu sangat disarankan kepada orang Palestina. Senang mereka kalau bunuh orang Palestina. Karena kitab mereka sangat disarankan. Kebohongan dan penuh dengan manipulasi Yahudi itu. Kamu tahu siapa yang buat bank konvensional? Orang Yahudi. Membuat bank konvensional, tahu bank konvensional ada riba. Riba halal tuh haram, riba. Haram. Kalau namanya bank syariah tapi ada ribanya, halal tuh haram. Namanya syariah tapi tetap menjalankan riba. Ada bunganya, halal tuh haram? Haram. Perindividuan. Lintah darat. Halal tuh haram? Pinjol. Halal tuh haram? Pinjol, nggak bayar, benjol. Ya, kejar terus. Lihat penyimpangan dalam Islam. Makanya harus pintar. Kayak misalnya pengusaha harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, harus mengerti. Itu doa yang kita panjatkan. Jangan sampai jadi orang Yahudi. Punya ilmu tapi ilmu itu dibuang. Nggak diamalin. Orang Kristen beda. Dia nggak punya ilmu tapi modif agama. Mana bentuk modifnya diantaranya mereka jadi biarawati, jadi orang-orang berkhidmat di gereja, padahal dilarang dalam Islam. Dan itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa nggak pernah mengajarkan tabatul, mengebiri. Atau mengebiri, dipotong kemaluannya supaya nggak bersahwat atau jauh, tidak berhubungan dengan perempuan. Laki tidak dengan perempuan, perempuan tidak dengan laki. Itu mustahil nggak? Mustahil nggak? Kalau orang dikebiri, dipotong syahwatnya. Kalau dikebiri, laki-laki dipotong, bukan kemaluannya, testisnya dipotong. Tahu testis? Dipotong itu. Supaya apa? Tidak bersahwat, tidak berselera dengan perempuan. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Allah ciptakan apa? Laki perempuan berpasangan. Untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan. Turunan bagaimana? Ya beribadah, takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen mereka mengebiri, tabatul. Tinggal di biara. Ya. Itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nggak mengajarkan itu. Para nabi semuanya menikah. Para nabi semuanya menikah. Maka Nabi Daud, kalangan Bani Israel. Nabi Isa kata Bani Israel, kalangan Bani Israel. Nabi Daud berapa isinya? 300. Nabi Sulaiman 100. Ya. Allah berikan kekuatan para nabi itu seperti puluhan laki-laki. Nabi Muhammad diberikan kekuatan 40 laki-laki. Begitu kelebihan Allah berikan. Ya. Bukan dikatakan sebagai hiperseks, bukan. Itu orang sehat. Orang berikan kekuatan kesehatan. Kalau orang kafir, iya, hidupnya bebas. Sana ke sini, ke sana dengan perempuan bebas. Itu jelas maksiat, itu zina. Kalau Islam nggak menikah, para nabi menikah dong. Masa mungkin para nabi nggak menikah? Ya. Tapi Allah lebihkan para nabi itu fisiknya kuat. Nabi Musa kalau mukul batu, batunya yang benjol bukan tangannya. Batunya yang berbekas. Maka Nabi Musa tak kalah mukul orang Kipti di Mesir, sekali pukul langsung mati orang itu. Kalau batu saja berbekas, bagaimana kalau ke muka orang? Nabi Musa alaihissalam kuat badannya, fisiknya kuat. Ya. Baik.
Maka ibadah yang saya jelaskan tadi di atas, suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai lagi ridhoi, baik yang zahir maupun yang batin, ucapan zahir, batin, perbuatan zahir, batin. Ya. Sekarang kita masuk jenisnya apa saja? Anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, mithlul Islam. Seperti Islam. Siapa yang bisa nerangkan tentang Islam sama saya? Apa isi Islam tuh? Coba dek kamu. Islam tuh isinya apa? Kamu tahu nggak rukun Islam? Bismillah. Ini gelasnya bersih kan? Cuci ya, takut tikus atau apa. Ayo. Dek, Islam tuh berapa rukunnya? 5. Apa aja? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu bagian dari ibadah, Dek. Apa? Coba kamu bisa terangkan sedikit tentang syahadat. Isinya apa syahadat? Bagaimana syahadat itu? Dek, syahadat yang kamu tahu apa isinya? Lafaznya gimana lafaz syahadat? Lafaznya, teks. Syahadat itu apa? Teksnya. Teks syahadat, orang mau masuk Islam, gimana teksnya? Asyhadu. Nah, dengan itu dia akan jadi orang Islam, dengan kalimat itu. Cuma kalau ada teman kamu pengen masuk Islam, baca pertama kali itu, jangan ajak sholat. Jangan ajak puasa, itu dulu ucapin. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengikrarkan, aku bersaksi dengan sepenuhnya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk aku sembah melainkan Allah semata. Semuanya batil, semuanya enggak sah. Paham? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan sepenuhnya. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya yang wajib kita ikutin. Itulah Islam, itu bagian dari ibadah. Itu oleh karena itu saya katakan ajaran sekularisme, pluralisme, liberalisme telah menghancurkan ibadah itu yang paling tinggi tentang syahadat. Paham? Ngerti nggak kalian yang saya maksud? Kalau ada orang mengatakan keyakinan di luar Islam juga sama dengan Islam, telah menghancurkan kalimat la ilaha illallah. Paham? Paham nggak? Kalau ada orang meyakini di luar Islam itu ada Tuhan yang benar juga disembah, maka batal kalimat la ilaha illallah dengan sendirinya. Sementara la ilaha illallah bagian dari apa? Ibadah. Paham ya? Ngerti nggak kamu yang saya maksud? Ngerti? Paham ya? Bahwa Islam itu isi keseluruhannya merupakan bagian ibadah. Nggak boleh digrogotin, nggak boleh dikurangin, nggak boleh dilebihkan. Udah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Paham ya? Coba sekarang setelah syahadat, sholat. Apa yang kamu ketahui tentang sholat? Sholat bagian ibadah juga berarti ya enggak? Sholat ada berapa mas? Dek, dalam sehari semalam berapa sholat? Ada berapa? Kamu sholat? Apa aja yang kamu sholat? Coba sebutin sama saya. Dari mulai? Subuh, Terus? duhur, asar, maghrib, isya. Iya, semuanya kamu sholat enggak? Subuh, karena susah. Nah ya, dan tolong sama Allah. Nah, kalau kamu mau tidur, jangan lupa ambil tangan kamu begini. Kemudian kamu bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Kamu semburkan dengan ludah kecil. Kamu usap semua badan kamu. Baca 3 kali sama ayat kursi. Insya Allah subuh kamu bangun. Yang penting kamu gak maksiat malamnya. Baik dengan HP perempuan telanjang atau melihat chatting-chattingan perempuan telanjang. Pokoknya berbau perempuan-perempuan jangan. Rusak pikiran kita. Nafsu kamu mau taruh di mana coba? Kamu udah lihat perempuan nih, itu sperma kamu mau dipancarkan kemana? Akhirnya apa? Onani kan? Perempuan masturbasi kan? Kalau gak kuat-kuat,
tinggal calling aja online, berapa mbak semalam, atau sama teman kamu, ntar malam kita makan bakso yuk, pulang ya. Berdiri hubungan sekarang orang nggak malu-malu lagi. Bahkan tempat-tempat orang bilang ongko-ongko anak muda itu di atas sengaja taruh di atas bagian lebih eksklusif. Nah, situ dia zinanya. Tinggal duduk mereka zina. Itu benar itu. Itu benar. Tinggal tuh modal miga cowan, ceban, udah dapat perempuan kemaluannya. Serem sekarang itu, ngeri. Kita anak muda budi, pendek-pendek pakaiannya. Antum ngapain pakai pendek itu? Maksudnya apa itu? Paha kemana-mana itu maksudnya apa? Mau diapain tuh paha itu? Mau digoreng? Mau direbus? Mau disop paha itu? Untuk dinikmatin kan? Dipegang, dielus. Saya kalau ya Allah subhanallah, berat anak muda sekarang. Kayak antum nih. Apa antum nggak berat? Berat kan antum kan? Gejolak kan? Pressure naik turun. Antara ingin menikmati perempuan yang haram atau menjaga iman. Kan gitu kan? Kalau nggak ada iman, udah hantam aja terus. Mumpung masih kuat. Itu demi Allah saya katakan, anak muda sekarang berat. Mentalnya betul-betul dihantam. Ya enggak? Antum apa nggak merasa, apaan lu nggak ada gandengan? Anak mama, anak papi itu di rumah terus, kayak kita nih nongkrong kayak main gitar kayak. Apa antum nggak terdorong, merasa juga tersudutkan? Itu kan bulian juga tuh bulian. Tapi antum nasihatin, antum istighfar sama Allah. Coba antum pas kalah na'udzubillah sampai kondisi begitu, antum celaka, antum mati dengan perempuan yang bukan halal. Antum mati di atas maksiat, di atas jalan neraka. Atau nggak takut sama Allah disiksa? Memegang perempuan yang bukan mahramnya itu lebih baik ditusuk kepalanya tembus dibanding kita harus memegang mahram. Memegang wanita yang bukan mahramnya, tembus kepala kita tusuk. Berat kan antum? Berat. Anak muda kan itu berat. Godaannya, gejolaknya luar biasa. Apalagi di kampus nanti yang memang semuanya free. Ada ayam kampus. Ayam kampus bisa dibeli. Kalau enggak ayam kampus, perempuan-perempuan yang bisa dibayar. Berat loh. Antum enggak berat itu, enggak, bukannya enggak main-main, itu nyata, real. Ya. Sekarang ya Allah, anak muda. Antum bisa lihat kan? Anak muda mudi sekarang kan? Mereka yang rata-rata ngidupin semua jualan-jualan kaki lima. Dari mulai ada sebelah, doer, sebelah jeble, sebelah apa macam-macam. Rata-rata anak muda-mudi yang masuk dengan modal sedikit. Apa yang mereka cari? Wifi-nya, ketawa ke TV-nya. Yang paling serem kalau taruh bagian atas itu udah nggak kelihatan. Nah, itu paling serem. Itu paling serem mau di atas. Bawah mungkin masih mau, di atas udah nggak dia. Udah aja embat di situ. Belum malam Valentine Day-nya katanya kan, penyerahan kehormatan, kemaluan dia. Rasa malam kasih sayang. Allahu Akbar, malam kekufuran, malam kemaksiatan, malam syaitan. Nah, kalian hati-hati ya, Dek. Ya. Yang punya teman, nasihatin teman kalian. Pokoknya kalian belajar sejak dini mensucikan diri kalian. Bukan so suci, bukan. Saya enggak so suci. Saya nggak pengen dikatakan orang suci, saya pengen belajar perbaiki diri, itu aja. Karena kalau kan sudah na'udzubillah biasa mengotori diri, berat nanti besoknya. Nanti kalau jadi pemuda, pasti kalian nggak benar. Pasti. Karena apa? Udah biasa. Kayak gue kelas kuliah, orang tua udah nggak tahu lagi, dianggapnya kamu udah serem deh, serem. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya kan harus banyak dekat sama Allah. Ya. Ini nyata, ini saya bawakan tuh nyata semua. Kamu bisa lihat sekarang anak perempuan sekolah yang dibawa apa? Kalau di motor, apa? Orang kalau dulu mau sekolah, tas buka, dia siap belum semuanya. Kok sekarang enggak? Buka disiapin. Mau ketemu siapa dia? Mau ngapain di sekolah? Mau cari gebetan? Mau cari siapa di sekolah?
Antum yang jaga diri, tersiksa tuh berat. Lagi digoda, Dimas, alhamdulillah yuk, gemeter kakinya. Jadi kita nggak pernah biasa begitu. Yuk, keluar yuk. Berat nggak tuh? Berat. Berat pasti. Nah, maaf saya nih. Ya. Yang di rumahnya kerjaan, belajar. Ya, situ kalian ditolong sama Allah. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Karena kita teman-teman, ada sekalian kita nggak bisa tangguh tanpa pertolongan Allah, nggak bisa. Karena apa? Karena dorongan itu banyak sekali. Berat, bener. Kita aja ini, saya udah menikah aja berat gangguannya. Ada kalian yang belum menikah, belum tahu, yang sudah menikah aja berat gangguannya. Berat sekali. Ya, subhanallah. Makanya banyak tolong sama Allah, ya Allah. Apalagi kita mau dekat Ramadan, ya nauzubillah. Kalian yang banyak aktif media sosial, udah stop. Kita sebentar lihat Instagram perempuannya semua telanjang. Biasanya TikTok ada orang yang gila, pura-pura gila, setengah gila. Ada yang pengen jadi gila, ada. Yang penting apa? Dapat follower banyak. Rela gila dia mendapat follower. Kalau bisa tingkah laku yang paling aneh dibuat sama dia, penting apa? Banyak penonton live-nya, lumayan dapat 7.000 dari TikTok. Hasil apa? Jadi orang gila. Takutnya besok-besok gila beneran dia. Ya itu kan orang sekarang cari duit kan? Semuanya cari duit sekarang. Orang buat konten cari apa sih? Duit kan? Seaneh mungkin kalau bisa. Supaya nonton banyak. Ya nggak lagi memikirkan apakah itu berbahaya buat manusia, ditiru oleh orang banyak, dan seterusnya. Itu jariah, dosa yang mengalir terus. Ya, ini teman-teman ada sekalian. Ibadah, Islam semuanya keseluruhan ibadah. Sholat ya, berat, subuh paling berat. 2 tanda orang munafik, subuh dan isya. Afqalu as-salati 'alal munafiqina salatul isya'i was salatul fajri. Dalam hadis yang sahih seperti kurang lebih itu makna athqalus shalah, yang paling berat. Kenapa? Sebab dulu nggak ada penerangan. Orang munafik kan tadi saya katakan sebenarnya nggak beriman, dia pengen kelihatan doang, tapi batinnya tuh nggak ada. Ya, paling berat tuh saat melangkah subuh sama isya. Kenapa subuh? Sedang ngantuk-ngantuknya. Nah kalau panggil apa? Sebelum subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat kamu itu dibanding tidurmu lebih bagus salatmu. Persiapkan diri ke masjid. Makanya Rasulullah memberikan kabar gembira dengan langkah-langkah yang akan mengandung cahaya dari kiamat. Karena suatu nur cahaya. Suatu cahaya. Dulu nggak ada penerangan, gelap. Bahkan lihat sebelah kita nggak kenal siapa. Saking gelap, masih gelap subuh itu. Golas. Isya sedang orang istirahat. Pun gelap, nggak ada penerangan saat itu. Tapi orang beriman akan melangkah menuju masjid. Ya, salat. Ya, salat imaduddin. Imad. Apa imad? Tiangnya. Rumah kalau nggak ada tiang, roboh. Demikian agama seseorang kan roboh tanpa salat. Padahal suatu nikmat demi Allah. Kalau kamu ngerti bacaan salat, nikmat salat itu. Kenapa? Kita sedang apa? Sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ada masalah. Antum ada masalah pasti. Punya problem kan? Pasti ada. Tapi kalau salat itu kita tumpahkan masalah kita. Ya Allah, aku gini, ya Allah. Ya Allah, aku butuh, ya Allah. Ya Allah. Di situ salat itu kita tumpahkan semua resah hati kita. Karena kita mengadukan kepada zat yang maha mendengar. Yang pasti Allah akan ijabah doa kita. Pasti itu. Pasti kalau kita yakin kepada Allah. Jadi Muhammad dikabulkan nggak doanya sama Allah? Kabulkan. Para sahabat, para ulama dikabulkan. Mungkin juga kita pernah berdoa sama Allah dikabulkan. Nah, kalau kita betul-betul meminta, ya Allah, kondisi sempit, ya Allah, susah.
kabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Makanya Rasulullah SAW katakan apa kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bisolah. Wahai Bilal, coba istirahatkan kita dengan sholat. Kan sholat itu istirahat, betul-betul istirahat. Dari mana? Kepenatan dunia, kebisingan dunia, berbagai macam huru hara. Kata kita sholat, Allah Akbar, enak hidup. Fresh lagi kita. Sholat kita direfresh lagi. Seger lagi kita. Tak kalau orang keluar lagi, mulai lagi datang 1, 2, 3 masalah lagi. Subhanallah. Sampai sholat Allah jadikan apa? Di 5 posisi. Agar apa? Agar orang tidak sampai atau kebablasan atau lupa sama Allah, dipasang sama Allah. Waktu-waktu yang indah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketemu subuh lagi. Kalau lepas hubungan sama Allah. Makanya kata Allah apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat, kalau kita betul-betul sholat, teman-teman, sholat yang kita kerjakan benar-benar akan menjauhi kita dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan zina dan penghantarnya, dan munkar. Pasti itu. Nah, kalau sholat kita nggak benar, kita masih nonton perempuan yang bahenol, perempuan macam-macam, perempuan yang menampakkan aurat, itu sholat kita nggak benar berarti. Kalau kita betul-betul sholat, kita betul-betul perhatikan sholat, waktu-waktu sholat, bacaan sholat, syarat-syarat sholat, demi Allah kita katakan. Setelah kita salam, kita akan jadi orang baik lagi. Alis apa? Kita akan jadi orang bagus lagi. Kita nggak pengen ngulang lagi, nggak mau, malu sama Allah. Coba sekarang deh, siapa yang nggak malu? Dibuka film dalam kondisi orang itu mengerjakan hal-hal yang maksiat, apa dia nggak malu? Pasti malu kalau beriman. Maka doa Nabi apa? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aib-aibku ya Allah, jangan diperlihatkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tutup aibku, jangan diperlihatkan. Karena aib itu apa? Minus. Aib, namanya aib. Jangan diperlihatkan. Setiap kita ada aib, ada minusnya. Ya Allah, jangan perlihatkan ya Allah aib. Ya, dan berilah rasa aman dari ketakutanku ya Allah. Ya, itu adik-adik sekalian. Itu Islam. Semua rangkaian Islam adalah ibadah. Setelah sholat apa, Mas? Syahadat, sholat, puasa. Puasa dulu atau zakat dulu? Zakat, puasa akhir. Zakat dulu. Apa puasa dulu? Puasa benar. Puasa dulu. Iya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. 6. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Zakat dulu. Itu ada Jibril. Hadis Bukhari Muslim. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Suatu ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk laki-laki berpakaian putih, bersih, rambutnya hitam legam. Datang menjumpai Nabi di Masjid Nabawi, menjelma laki-laki, disaksikan para sahabat. Ditempekanlah lutut beliau dengan lutut Rasulullah. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, beritahukanlah apa itu Islam. Islam antashhada an la ilaha illallah. Itu apa itu? Suara apa? Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah. Islam adalah engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata. Islam adalah engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan.
wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan kau berangkat ke Mekah untuk berhaji kalau punya rezeki. Ya, badan sehat, kemudian aman. Nah, apa itu Mas zakat Mas yang antum tahu? Mengeluarkan, Menyisihkan, mengeluarkan berapa sisihkan? 2,5%. 2%. Zakat apa namanya itu? Apa gimana Ustaz? Zakat apa namanya? Oh, gitu. Zakat fitrah. Zakat fitrah mah beras. Zakat apa itu? Zakat mal, Mal. harta. Jadi kalau kita teman-teman punya uang senilai dengan 85 gram emas, berapa antam sekarang 1 gramnya? 2 juta. Enggak, jauh antam. 2 juta lebih. 2 jutaan antam. Kali 85. Berarti sekarang lebih 150 juta. Taruhlah kalau antam 1 juta misalnya ya, 1 gram 85 juta. Telah sampai nisab, itu nisab kadarnya. Dan dia berputar dalam 1 tahun, di waktu yang sama masih ada uang kita segitu. Keluarkanlah 2,5%, hanya cuma 2.500.000 dalam 100 juta. Sedikit kan? Diberikan kepada fakir miskin, orang-orang berhutang, anak-anak yang kehabisan ibnu sabil, fisabilillah, ambil zakat. Ya. Budak yang ini dibebaskan, pembebasan budak, kalau zaman dulu ada budak. Ada zakat fitri tadi, zakat jiwa. Di bulan Ramadan dikeluarkan. Kapan mengeluarkannya yang paling bagus? Di hari H, di Idul Fitri, sebelum orang berangkat ke tanah lapang. Tapi boleh mendahulukannya 2 hari sebelum Idul Fitri. Tapi kalau sudah dikeluarkan setelah sholat Id, bukan lagi zakat fitri namanya. Nanti ada juga zakat apa? Hewan ternak, ada zakat rikas, penemuan barang, peninggalan orang terdahulu, ada zakat perkebunan, ya, zakat perkebunan, ya, zakat perkebunan telah sampai 5 wasak, 750 kg, yang kalau dengan perairan irigasi 5%. Kalau tanpa irigasi 10% dari hasil perkebunan itu. Ya, itu semua bagian dari apa? Bagian dari ibadah zakat. Nggak boleh dibandingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di zakat hulli, zakat perhiasan. Ya. Nah, itu Islam. Setelah zakat apa tadi? Puasa. Apa yang kamu tahu tentang puasa apa aja? Yang wajib apa? Puasa yang wajib apa aja sih? Hah? Yang wajib. Banyak. 1. Puasa apa biasa kamu kerjain? Bulan sebentar lagi nih, puasa apa nih insyaallah? Puasa Idul Fitri. Kalau Idul Fitri lebaran. Puasa Ramadan. Subhanallah. Bayang nggak nanti 100 tahun ke depan orang nggak tahu lagi puasa, nggak tahu lagi zakat, nggak tahu apa-apa lagi. Puasa Ramadan ya, itu wajib di bulan Ramadan bagi yang sehat, bagi yang mukim. Kemudian bagi yang dewasa, yang balik berakal. Kemudian puasa apa lagi yang wajib? Puasa apa? Ada yang tahu nggak? Puasa apa? Nazar. Kalau nazar mau melamar perempuan. Nazar. Nazar tuh melihat. Antum pengen lihat perempuan nih, mau ngelamar, ini nazar. Dia bilang, Pak, saya mau nazar, Pak. Nazar apa? Anak bapak. Kok nazar dinazarin? Nazar, melihat. Nazara yang zurun. Melihat. Nazar apa? Seseorang berkata, demi Allah, kalau sekiranya aku lulus sekolah, aku akan berpuasa. Nah, jadi puasa wajib. Demikian teman-teman sekalian,
adik-adik sekalian, waktu kita sudah lewat. Insya Allah kita akan ketemu kembali di pekan akan datang, insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.